Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanisasi Pertanian kelas J Agroekoteknologi. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bioetanol. Mungkin bisa di next. Yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Tio Arya, Ridho Ariswanda, saya sendiri, dan Aris Koptua Simanjorang. Bisa di next. Baik, yang pertama pada materi kali ini mengenai apa itu bioetanol. Jadi bioetanol adalah salah satu bentuk bioenergi yang berasal dari bahan-bahan organik atau biomasa yang mengandung karbohidrat seperti tebu, jagung, singkong, atau limbah pertanian lainnya. Nah, kenapa bioetanol ini nantinya bisa signifikan dampaknya? Dikarenakan bioetanol ini merupakan sumber energi terbarukan yang seiring meningkatnya kebutuhan global dan juga untuk upaya peningkatan akan emisi gas rumah kaca sehingga perlu adanya inovasi terbarukan mengenai bioetanol tersebut. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya adalah bahan baku bioetanol. Dalam bahan baku bioetanol sendiri dibagi menjadi 3, yaitu generasi 1, ada tanaman pangan. Itu tanaman pangan yang kaya akan gula dan pati. Contohnya pada jurnal ada tebu, ada jagung, ada gandum, dan beet gula atau sugar beet. Lalu yang kedua ada generasi kedua, itu biomasa lignoselulosa yang memiliki kandungan utama selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Contohnya itu ada jerami, lalu ada limbah-limbah lainnya. Dan selanjutnya itu ada mikroalga. Dalam jurnal tidak dijelaskan spesifiknya seperti apa, akan tetapi biasanya dalam bioetanol mikroalga yang digunakan itu biasanya mikroalga penghasil lipid ataupun gula. Dapat kita lihat contohnya pada slide di atas. Mungkin bisa di next. Baik, dari ketiga generasi bahan-bahan baku tersebut tentunya ada tahapan umum dalam proses produksi bioetanol sendiri. Yang pertama ada tahap pretreatment, yaitu bertujuan memecah struktur kompleks bahan baku, terutama lignoselulosa, agar gula lebih mudah diakses oleh mikroorganisme. Lalu tahap selanjutnya memasuki tahap fermentasi, yaitu gula hasil pretreatment tadi difermentasi oleh mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae atau ragi untuk menghasilkan etanol. Dan selanjutnya memasuki tahap distilasi, yaitu proses pemisahan etanol dari campuran fermentasi berdasarkan perbedaan titik didih. Dan selanjutnya pada tahap akhir, yaitu tahap dehidrasi, yaitu untuk menghilangkan air dari etanol, hasil distilasi guna memperoleh bioetanol dengan kemurnian tinggi, umumnya lebih dari 99%. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah inovasi teknologi dalam produksi bioetanol. Yang pertama ada rekayasa genetik dan desain jalur metabolik. Inovasinya adalah pengembangan mikroorganisme yang lebih efisien untuk fermentasi, termasuk peningkatan toleransi terhadap etanol, kemampuan memanfaatkan berbagai jenis gula, dan ketahanan terhadap inhibitor. Manfaatnya adalah meningkatkan hasil etanol dan mengurangi pembentukan produk sampingan yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ada pengembangan enzim dan katalis baru. Inovasinya adalah rekayasa enzim seperti selulase dan hemiselulase agar lebih aktif, stabil, dan hemat biaya dalam menghidrolisis lignoselulosa menjadi gula fermentabel. Manfaatnya adalah mempercepat proses konversi biomasa menjadi etanol serta meningkatkan efisiensi proses. Yang ketiga adalah intensifikasi dan optimasi proses produksi. Inovasinya adalah menggabungkan beberapa tahap produksi menjadi satu proses terpadu seperti simultaneous, SSF, dan atau CBP. Lalu manfaatnya adalah mengurangi waktu dan biaya produksi serta meminimalkan kebutuhan energi dan peralatan. Next slide. Lalu selanjutnya adalah dampak lingkungan dan aspek ekonomi bioetanol. Bioetanol secara umum itu lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil seperti minyak, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca. Namun untuk penggunaan bioetanol sendiri itu memerlukan kebutuhan air dan lahan yang sangat tinggi, terutama di tanaman pangan. Lalu untuk aspek ekonominya, biaya produksi bioetanol sangat dipengaruhi oleh jenis bahan baku, efisiensi proses, dan skala produksi.
Bioetanol generasi pertama cenderung lebih murah karena teknologi yang mapan, namun menuai kritik karena memicu inflasi harga pangan. Pemerintah memainkan peran penting melalui kebijakan subsidi, insentif pajak, dan regulasi campuran etanol dalam bahan bakar yang sangat mempengaruhi daya saing bioetanol di pasar energi. Next slide. Nah, selanjutnya adalah pemakaian bioetanol atau aplikasi bioetanol dalam berbagai sektor. Yang pertama adalah sebagai bahan bakar, yang kedua untuk aplikasi industri, dan yang ketiga adalah pengembangan baru di industri kimia. Bioetanol digunakan terutama sebagai bahan bakar, baik secara murni maupun sebagai campuran dengan bensin dalam proporsi tertentu seperti E10 dan E85. Selain fungsi utamanya sebagai bahan bakar, bioetanol juga dimanfaatkan dalam proses industri, termasuk produksi bahan kimia, farmasi, dan produk perawatan pribadi. Dalam industri kimia, bioetanol digunakan sebagai pelarut, disinfektan, dan bahan awal untuk menghasilkan senyawa seperti etilena untuk pembuatan plastik. Penelitian terbaru juga mengembangkan penggunaan bioetanol dalam produksi bioplastik dan biopolimer sebagai alternatif keberlanjutan terhadap petrokimia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini akan saya akan melanjutkan dengan slide tantangan dan arah penelitian masa depan bagi produksi bioetanol ini. Jadi pada jurnal di sini disebutkan ada beberapa poin yang dapat diambil itu efisiensi konversi biomasa. Yang dimaksudkan salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengelola bahan baku lignoselulosa secara efisien dan juga struktur kompleks yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang memerlukan pretreatment yang mahal dan teknologi fermentasi yang canggih agar gula fermentabel bisa dilepaskan dan diubah menjadi etanol secara optimal. Lalu poin yang kedua, terdapat biaya produksi. Bioetanol generasi kedua dan ketiga ini memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan generasi yang pertama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan teknologi mutakhir, enzim khusus, serta proses konversi dan pemurnian yang kompleks. Lalu biaya ini menjadi kendala besar dalam adopsi komersial secara luas. Untuk poin yang ketiga, di sini ada isu keberlanjutan lahan dan air, yaitu produksi bioetanol terutama dari tanaman pangan memerlukan penggunaan air dan lahan yang besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan lahan pangan dan juga kelestarian sumber daya air. Maka pemanfaatan lahan marginal dan bahan baku non-pangan menjadi fokus penting penelitian bagi masa depan. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal yang telah dikaji di sini, bioetanol itu merupakan bahan bakar terbarukan yang potensial untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Produksinya dapat dilakukan dari berbagai jenis bahan, mulai dari tanaman pangan hingga biomasa dan mikroalga, melalui proses fermentasi yang terus mengalami inovasi teknologi. Meski memiliki manfaat lingkungan dan aplikasi luas, tantangan masih ada terutama dalam hal efisien konversi biomasa, biaya produksi yang tinggi, serta isu keberlanjutan penggunaan lahan dan air. Oleh karena itu, pengembangan bioetanol ke depan membutuhkan penelitian lanjutan dan kebijakan pendukung yang berkelanjutan. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 6 sampaikan mengenai bioetanol. Segala bentuk kekurangan baik dalam penyampaian ataupun dalam PPT, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.